sekarang kedepannya rencananya selain YouTube apa Kang? Kalau sekarang sih saya tidak hanya fokus ke YouTube, tapi Taif itu ada tempat-tempat bersejarah, ada Masjid Al-Qu di mana Rasul dilemparin batu, ada Masjid Adas di mana Rasul pernah ditolong sama hamba sahaya. Saya sengaja datang dari jauh tuh bukan hanya untuk makan doang, tapi untuk ada sesuatu hal yang saya sampaikan. Satu, dua, tiga. Aslinya Kang Alman dari mana Indonesianya kan gitu? Saya Indonesianya dari Jawa Barat, di Subang, orang Subang. Subang Jawa Barat ya. Kampung? Kampungnya, karena saya sekarang udah pindah. Dulu itu ada kampung saya itu pernah masuk on the spot, namanya itu Kampung Siluman. Oh, on the spot yang di trans? Iya, itu ya? on the spot ya. Tapi sekarang saya pindah ke kota kabupaten. Kabupatennya, Ya, di kotanya berarti? Kota kabupaten ya. Jadi tinggal di kota kabupaten. Kalau dulu kan di Kabupaten Subang tapi di pinggiran. Kalau sekarang saya di tengah kota kabupatennya Subang. Kotanya lah gitu. Iya. Ya kayak perumahan apa villa-villa gitu Kang? Iya. Klaster namanya. perumahan klaster. Nggak ngerti dia Mas Asper. Iya pokoknya villa gitu. Iya, sok apa? Nanya apa lagi? Apa namanya usahanya Mas Ari channel ini untuk bikin konten, untuk bikin channel YouTube. Saya sengaja datang jauh dari kota Mekah, datang ke sini tuh untuk mensupport. Karena yang saya perhatiin kalian itu selalu bersama gitu loh. Nah, Iya. saya senang loh melihat kerjasamanya itu. Datang ke tempat jauh ya, malam, ya nggak? Iya. Itu saya tonton loh. Iya. Camping. Iya. Kita kan punya tim. Iya, tim Kurawa. Kalau Kejo Kalau kejo. makan terus. Iya. Namanya tim Olok Kejo Kang. Iya, pada intinya kalau mau ngebangun channel YouTube itu kita itu harus punya konsep. Jadi jangan sampai ide kita itu putus di tengah jalan. Genre YouTube kita itu apa? Misalkan genre YouTube kita tuh mau ngebahas tentang TKI, ya kehidupan TKI, suka dukanya dibahas gitu loh, biar teman-teman yang ada di Indonesia yang penasaran bagaimana sih kerja di Arab Saudi itu, suka dukanya seperti apa, biar tahu dengan cara sendiri-sendiri gitu. Saya dulu sama si Jaya itu dia pertamanya jadi kameramen saya. Jaya, kita gimana caranya bikin tutorial cara jadi pembantu rumah tangga di Arab Saudi, kerjanya seperti apa sih? Saya membersihin rumah orang Arab, dari ngosek WC, membersihin, nyapu tangga, sampai halaman, nyiram semuanya. Dan itu penontonnya luar biasa, sampai 3 juta. Masya Allah. Makanya si Jaya itu walaupun subscribernya kecil, dulu itu banyak yang nonton karena sering nempel di channel saya. Nah, begitupun dengan antum, kalau misalkan mau jadi YouTuber, YouTube itu tidak ada ini ya, apa namanya, persyaratan khusus. Yang terpenting kita punya kamera, bisa public speaking, udah jadi. Yang terutama tuh public speaking. Iya, public speaking itu yang utama dalam dunia YouTube itu. Jadi kita menjelaskan sesuatu itu harus runut dari A sampai Z. Jadi kita menjadi konten kreator jangan sok tahu. Kalau memang kita tidak tahu, kita cari dulu sumbernya. Kalau misalkan nggak ada narasumber, ya kita nyari sumbernya di Google. Carilah Google. Misalkan kita mau ngebahas tentang Al-Balad. Al-Balad itu historinya atau sejarahnya seperti apa, kita nggak tahu nih, ya buka Google, pasti ada. Nah, jangan semuanya disebutin dari A sampai Z, tapi paling tidak ada lah masuk gitu loh. Iya benar. Ngerti nggak? Iya Jadi yang penting aja. Saya benar-benar support kok bagi yang ingin jadi konten kreator, asal selalu menjaga tali silaturahmi,
saling menjaga kekompakan, membantu satu sama lain, jangan saling sikut hanya karena satu konten. Gitu. Sih ya. Terus sekarang kedepannya rencananya selain YouTube apa Kang? Kalau sekarang sih saya tidak hanya fokus ke YouTube, tapi lebih supaya saya ini tidak, hidup saya ini selalu keluar dari zona nyaman. Dulu saya dari seorang TKI, akhirnya saya out of the box. Nggak ada TKI yang jadi YouTuber. Dan saya di saat orang lain tidur, saya bikin video. Di saat orang lain pada ngobrol, saya bikin video. Dan di situ saya membuktikan pada teman-teman semua bahwa dengan membawa kamera ini, saya menjadi seperti sekarang. Nah, hasil kerja keras saya dari 2018 sampai sekarang ini 2013, saya sekarang lebih mau mengembangkan ke dunia bisnis. Kalau kemarin kan saya murni pure jadi content creator, tapi sekarang saya ke dunia bisnis. Alhamdulillah berkat YouTube saya bisa menemukan bisnis yang tadinya itu tidak saya bayangkan. Salah satunya yaitu tentang kurma. Ternyata kurma itu bisnis yang menjanjikan. Bisnis jual kurma gitu loh? Iya, dalam jumlah banyak. Jadi sebulan itu hampir 3 atau 4 kontainer gitu ke Indonesia. Nah, satu kontainernya itu ada yang mencapai 1,8 miliar. Nah, kenapa sekarang saya ngajak teman-teman, lu kalau mau YouTube yang serius, jangan mindset kamu tuh jangan kuli dan kuli. Kalau kita kerja pakai tenaga sama pakai otak itu lain hasilnya. Jadi jangan sampai karakter kita itu terbunuh di Arab Saudi. Saya bisa, kenapa kalian enggak? Iya. Dicoba gitu loh, benar nggak? Iya, rezeki itu memang rezeki orang tidak ada yang sama. Ya paling tidak, walaupun nggak sama, paling tidak kita pernah nyoba gitu loh. Berhasil dan enggaknya kan itu nanti Allah yang menentu. Iya, jadi alhamdulillah jadi supir pribadi sudah, kerja di minimarket sudah. Sekarang saya tinggal menikmati hasil-hasil bisnis kerja keras saya kemarin. Jadi bisnis kurma sama travel gitu? Masih banyak yang lainnya. Bisnis saya, bisnis online lainnya yang saya hanya mengandalkan internet yang bisa menghasilkan pundi-pundi dolar. Dan sekarang juga saya lagi mengembangkan Facebook fanpage, yang dimana di fanpage itu ternyata ada bukahan dolar seperti YouTube. Facebook. Iya, Facebook. Kalian kalau misalkan berat di YouTube, bisa kok di Facebook. Cuman Facebooknya bukan Facebook biasa, tapi Facebook halaman. Facebook halaman. Iya. Bisa dicoba. Di Facebook halaman itu ada monetasi sama dengan YouTube. Dapat uang dolar juga gitu. Iya, gede. Sama kayak YouTube. Syaratnya itu 10.000 subscribe, 10.000 follower, 600.000 jam tayang. Sama ada persyaratan. Iya, jadi hati saya terketuk ya untuk datang ke sini untuk ngobrol yang serius, biar tetap kompak, tetap semangat, bikin video yang unik dan menarik gitu. Tapi harus terkonsep. Ya itu tadi, kalau misalkan kita mau ke Usfan, kita ini jangan bareng bikin video itu, nggak ada. Ini Rizal Musafir dulu sama saya nggak pernah. Jadi bikin video itu yang satu gini, yang satu gini. Jadi jangan sama-sama terus semuanya nyalain kamera, enggak gitu. Jadi YouTube kita ini sebenarnya kalau kita lagi berbarengan seperti ini, itu YouTube itu ibarat
tim sepak bola. Ada kiper, ada back, ada gelandang, ada striker. Di saat saya nge-lag di otak, tiba-tiba Jaya masuk celotehan yang ngisi kosongan. Jaya diem, saya ngomong lagi. Misalkan saya diem, akhirnya Kang Ilan ngomong lagi. Gitu. Jadi pada intinya kalau bikin video itu, walaupun kalian dikejar waktu, janganlah bikin video selalu bertabrakan. Ini megang kamera, ini jangan. Itu kalian kalau seperti itu terus nggak bakalan jadi gitu. Jadi konsep lu misalkan di sini mau ke Taif. Nah, sebelum kita berangkat itu harus punya konsep dulu. Di Taif itu ada apa aja, di browsing di Google. Misalkan di di Taif itu ada tempat-tempat bersejarah, ada Masjid Al-Qu di mana Rasul dilemparin batu, ada Masjid Adas di mana Rasul pernah ditolong sama hamba sahaya, ada Masjid Abdullah bin Abbas di mana di Taif itu sahabat Rasul satu-satunya di sana. Nah, itu jangan dihantam semua sama satu orang. Kalau misalkan kalian bertiga ya itu satu spot satu orang. Itu jadi supaya apa? Supaya YouTube kalian ini ada isinya. Saya yakin kalau bertiga semua orang megang kamera itu nggak bakalan seru. Kalau kalian ingin nge-YouTube tuh siapkanlah konsep. Jangan berharap kalian dapat pundi-pundi dolar kalau misalkan nge-YouTube-nya hanya sebatas ngerekam tanpa konsep gitu. Nah, makanya saya iba melihat kamu ini bukan merendahkan, tapi lebih ke kamu datang dari jauh, dari Hesate kan? Ada saya di sini, butuh effort kan kamu datang dari sana sini. Terus di sini kamu diem aja hanya ngelihat saya ngoceh dengan orang lain, dan itu jangan seperti itu. Mau dibawa kemana channel kamu? Nggak bisa. Harus disiapkan. Kalau memang udah nggak sanggup, udah di stop YouTube-nya. Capek-capek, ngapain? Bener nggak Jay? Hah? Jangan stop, saya nggak ada teman. Jangan-jangan ini dimanfaatkan si Jaya ini. Kalau pada berarti saya mau sama siapa? Ya, Terakhir Kang, terakhir lah Saya ngomong malah nggak mau. buat teman-teman mungkin yang mau Ya bergabung. pokoknya sekali lagi buat teman-teman semua yang ingin merubah nasib, banyak sekarang kesempatan itu, bukan hanya di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan itu semuanya bisa menghasilkan pundi-pundi dolar. Nah, kalian ini manfaatkan internet ini untuk meraih pundi-pundi dolar. Ini bukti nyata loh. Dulu Jaya ini ke saya ngomongnya nggak jelas, dan akhirnya dia itu tidak mau mengakui bahwa belajar YouTube tuh langsung ke saya. Akhirnya bawa orang kan karena malu. Nggak tahu tuh orang yang dibawa dianya. Iya, pinter dia. Dia lewat orang lain. Ini guru saya. Ini guru saya. Ini kan kurang ajar gitu. Tapi ya itulah karakter. Itulah manusia. Kita punya karakter masing-masing dan saya hargai itu. Tapi alhamdulillah Jaya sekarang walaupun channelnya naik turun, saya sengaja datang dari jauh tuh bukan hanya untuk makan doang, tapi untuk ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan ke kalian. Ada sesuatu hal yang harus saya koreksi ke kalian gitu. Salah satunya yaitu kalau kompaknya udah oke, tapi konsepnya itu loh masih amburadul. Konsepnya itu masih amburadul. YouTube itu wallahi, dari saya tanya dari seorang supir taksi bisa bisnis sampai miliar itu dampak dari itu. Saya nggak pernah tuh merendahkan, lo YouTube-nya gitu, enggak, karena nasib orang bukan ditentukan manusia, Allah yang menentukan. Ketika Allah membalikan nasib orang, kita nggak ada yang tahu, benar ya? Siapa tahu Jaya tiba-tiba subscribernya nyalip saya lebih sukses dari saya. Cita-citanya Melita. Nah, pada intinya kalian harus tetap kompak dan harus ketika bepergian jarak jauh tuh harus punya konsep. Ya. Jadi jangan sampai lah kayak tadi
orang lain ngoceh kamu diem hanya ngetingin orang ngoceh, jangan. Jadi ada konsep di channel. Di saat kita ada yang ngajak, walaupun lagi tidur pergi ya. Jadi kalau ada Kang Jaya ngocek, kita ikut Nah, kalau ngomong, misalkan nanya. kamu punya konsep ya bikin. Bukan berarti kalian itu harus pisah, enggak, justru senang kompak. Saya itu dulu punya namanya itu Triolana. Subscriber saya dari 900 berangkat ke Mekah langsung jadi 1 juta, 1,5 juta. Dan itu terjadi pertumbuhan subscriber itu secara natural. Beda dengan short video. Short video itu orang disuguhkan dengan video-video pendek biar penasaran ke channel kita dan akhirnya tidak menonton video kita yang panjang. Tetap aja siapa yang kemarin sukses membawa subscriber banyak dihantam monetasinya karena dengan segala cara ngambilin video orang. Akhirnya di banned AdSense-nya. Mau ngapain? Betul. Oh, Ya pada intinya sekali lagi biar durasinya tidak terlalu panjang. ya. Jadi tetap kompak. siap. Jaga silaturahmi. Iya, jaga silaturahmi. Jangan saling menjatuhkan. Itu utama. Saya ini Kalau nggak mau kekeluargaan saya bagi uang, kalau saya nggak punya. iya. Jadi pada intinya kalau kalian nih jalan, jangan memberatkan pada satu teman di saat kalian makan, saat kalian jajan. Jangan memberatkan di satu teman. Udah kumpulin aja, misalkan di Jaya, berapa semuanya? Kumpulin uangnya di Jaya gitu loh. Walaupun belum sempat bayar, nanti kita bayar di akhir. Itu. Kalau setiap pertemanan selalu memberatkan pada satu teman, nggak bakalan lama pertemanannya. Nggak ada YouTuber yang punya bestie yang solid sampai saat ini seperti saya dan Kang Irwan. Bisnis bareng, kemana bareng, karena tidak pernah memberat. Kita nginep di hotel bintang 5, Lan, ini harga per malamnya itu 1.200, berarti kita bagi dua berapa duit? Tidak, saya yang lebih besar channelnya terus ke saya enggak. Jadi 50-50. Nus tengah-tengah, nus. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Salam. Terima kasih. Enak itu.